Lanjut, semut. Jadi gini, setelah saya baca bolak-balik, menurut Pak Edi itu sebenarnya penyaliban ini rencana Allah atau rencana iblis? Oh, itu hal yang banyak ditanyakan orang Muslim. Termasuk pertanyaan apakah Yudas itu pahlawan atau tidak gitu kan. Saya itu ya pertanyaan saudara Muslim dari A sampai Z, orang baru ngomong B, Z-nya udah tahu. Jadi rencananya Allah sih bukan seperti itu. Itu kejadiannya berjalan begitu. Rencananya Allah adalah menggantikan kita manusia dengan Yesus. Rencananya itu. Nah, kalau kejadian itu terjadi begitu, ya satu, kalau dibilang rencana Allah adalah itu proto-evangelism dari awal, yaitu kejadian 3 ayat 15 tentang penebusan manusia. Nah, kalau apakah rencana iblis? Itu mungkin, bukan mungkin, itu kejadiannya memang memakai sifat iblis, yaitu apa? Dari Yudas ingin mengkhianati, kebetulan ketemunya Yudas naik Pak Ijo. Nah, kebetulan pula itu dengan tradisi Roma itu hukuman paling berat salib. Mungkin kalau di Prancis ya gulotin, kalau di Jawa ya apa, digantung. Jadi kita jangan fokus pada salibnya, ini. Itu Tuhan sudah tahu dari awal. Jadi gini, Tuhan di luar dimensi penciptaannya kan dia ngerti. Dia kalau di teologi namanya pra-pengetahuan Allah, ya kan? Tapi itu adalah berjalan dengan waktu yang sesuai dengan kehendak bebas manusia gitu loh. Paham nggak omongan saya? Ya artinya inilah, mau jalannya dengan apapun, tapi kalau menurut pemahaman saya, menurut Pak Edi itu dengan jalan apapun pada prinsipnya tujuannya ini gitu, entah lewat itu dia. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu melibatkan iblis sama cerdas gitu ya. Ya. Apa cerdas? Iya, saya memang cerdas, Pak Edi. Ibu saya bilang saya cerdas, tapi ibu saya loh. Enggak semua orang bisa nangkap langsung ngomong gini, karena pertanyaan itu kan sudah dari dulu ditanyakan kan. Saya jawab dengan beberapa orang yang langsung jawab begini itu beberapa orang. Mereka biasanya nggak nangkep gitu loh. Iya. Cuma jadi ini yang uniknya ini Pak Edi. Ya. Yesus ini berdoa ketika mendekati detik-detik penangkapan. Ya, bagus itu. Aku senang kalau ada begitu. Bagus. Dan doanya itu kalau enggak salah ya Bapak. Ya. Ya Bapak. Kalau mungkin kurang dekat mic-nya apa ya? Kurang keras. Ya Bapak, kalau mungkin, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Betul, wah ngerti ayat itu. Bukan atas kehendakku, tetapi kehendakmu. Ya, betul. Betul. Wah, pinter. Wah. Masih bilang pinter? Masih. Masuk golongan saudaraku. Saya membaca beberapa literatur tentang cawan. Literatur artinya penjelasan dari kayak apa namanya, catatan apa istilahnya, kalau di catatan buku lain lah, buku-buku. Ya, di kitab itu apa namanya kalau itu cawan itu cawan kematian. Artinya biarlah cawan itu berlalu, artinya Yesus itu tidak ingin mati. Ya, kalau boleh mati disalib ya, kalau jika boleh kematian ini berlalu, tapi bukan kehendakmu, tapi kehendakmu. Oke. Clear. Ya, clear. Nah, artinya apakah doanya Yesus ini tidak dikabulkan, Pak Edi? Hanya karena artinya seolah-olah, ini kan hanya bahasa seolah-olah Allah itu lebih pro iblis dan Yudas daripada Yesus yang berdoa untuk diselamatkan dari kematian itu. Bagus kan? Ya, aku pengen
orang Islam itu tanya gini ke aku dalam keadaan yang santai. Begini saya jawab. Iya. Dengarkan semua orang seluruh dunia. Nah, Bapak salah menangkap arti doa Yesus. Bapak kan menanyakan ke saya, apakah doanya Yesus itu tidak dikabulkan ke Bapak? Bapak kok pro iblis daripada Yesus? Artinya, Bapak salah nangkep penekanan doanya Yesus. Doanya Yesus adalah, Bapak, penekanannya sebenarnya begini. Hidupku ini bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Karena Yesus tahu sebagai manusia, sebagai utusan, dia sejak mula sudah dinubuatkan sejak Kejadian 3 ayat 15 itu proto evangelism bahwa nanti dia harus menanggung menggantikan dosa abang saya dan semua nabi untuk hidup kekal. Jadi penekanannya Bapak keliru dan saya menerangkan yang benar adalah justru Yesus sedang ngomong walaupun secara manusia dia berat tapi dia ngomong tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu, makanya ditulis dia itu taat dengan Bapaknya sampai mati. Itu Bang. Ini kan Yesus taat, betul taat ya, dan ya, pasti sudah taat namanya. Namanya orang nggak pernah berdosa, ya kan nggak beda dengan kita dan namanya orang sekali ya kan. Ya. Tapi ini kan ini Yesus berdoa, ya, berdoa tadi untuk dijauhkan dari kematian. Ya. Ya. Kalau pemahaman, ya mungkin pemahaman saya Pak Edi ya. Ya, bolehlah Pak Edi bilang salah boleh ya. Loh, Bapak bilang benar juga boleh. Ya. Bapak kan tanya, kalau saya pasti menurut saya benar apa pendapat. Ya. Kita dua pendapat. Jadi pemirsa dengar pendapat Bapak begitu, saya ahlinya Alkitab, yang pasti benar kita begitu. Nah, apa-apa. Biar semuanya dengar kan. Saya senang kalau live. Jadi pertanyaan ini biar terjawab untuk semuanya yang bertanya benernya gini loh. Tapi pandangan Bapak begitu saya nggak menyanggah gitu loh. Saya hanya menerangkan ketika ditanya. Iya. Ya. Jadi gini, Yesus kan penekanannya bahwa menurut Yesus itu kalau minta apa saja kepada Bapa itu akan diberi. Orang jahat saja anaknya minta diberi katanya. Belum tentu Bang. Belum tentu. Nanti dulu, ini kata Yesus loh. Apakah ada katanya? Nanti dulu. Iya belum tentu Pak Edi, belum tentu. Cuma ini apa kata Yesus katanya? Nanti di Matius 7. Saya orang cakep baik, ganteng, minta nggak selalu diberi. Habib Rizik berdoa untuk. Tapi Yesus mengatakan itu loh. Belum tentu. Tidak mungkin katanya kata Yesus gini. Yang minta selalu diberi itu salah Pak. Konsep teologi agama apapun manusia minta selalu diberi itu salah. Semua agama nggak bilang begitu. Tapi Yesus ngomong begitu. Saya cut dulu. Nah, kata Yesus gini, apakah anak itu akan diberikan batu ketika meminta roti? Nah, atau diberikan ular? Ya. Minta ikan, ya kan? Oke. Jawab ya. Saya jawab ya. Jawaban Tuhan itu tidak seperti jawaban keinginan manusia. Kadang Tuhan memberikan bukan kebutuhan manusia, tapi dia memberikan hal yang lebih baik yang manusia kadang nggak ngerti. Artinya, tidak ketika kita minta A dikasih A, kita minta B dikasih B. Itu semua agama itu ngerti. Tuhan nggak selalu begitu caranya. Itu Bang. Lanjut. Iya, ini ayatnya ini saya tunjukkan aja lah Pak Edi ya. Biar artinya semua ayat di Alkitab itu tahu dan saya tahu tafsirannya. Dan tafsirannya sudah saya katakan tadi. Itu artinya tidak selalu A, minta A dikasih A, itu enggak, walaupun perkataan begitu. Nih, ya, ini di ayat 78 mengatakan karena setiap orang yang meminta
menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan yang setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepadamu, kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke. Terus? Ya, artinya. Ya, silakan Bapak mengkhotbahkan. Ya, saya dengar nggak saja. Monggo. Artinya gimana Pak? Ya, Yesus ini kan meminta gitu. Ibaratnya kan kayak gini. Saya tadi bilang, penekanan Yesus tidak meminta, tetapi apakah kehendakmu terjadilah. Nah, kalau Bapak ngeyel lagi, monggo. Saya sudah terangkan loh. Iya, saya bukan ngeyel. Kan tadi saya mengatakan ini pemahaman doa saya, doanya Yesus menurut pemahaman saya. Kalau menurut Pak Edi kan sudah dijelaskan, iya. Diperkenalkan ke publik ini pemahaman Bapak, boleh. Iya, sudah saya sampaikan pemahaman saya. Jadi gini, ibaratnya kayak gini, seseorang ini minta belikan baju sama bapaknya. Pak, belikan baju, ya kan? Yang seperti apa, anak? Warnanya atau modelnya? Nah, bukan atas kehendakku, Bapak. Terserah Bapak. Tetapi atas kehendak Bapak. Artinya yang milihkan warna, model. Tapi konteksnya di sini tetap minta dibelikan baju. Gitu. Artinya, ketika Yesus berdoa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu bukan atas kehendakku. Bukan dengan caraku untuk meloloskan diri dari kepungan, tetapi atas kehendakmu, dengan caramu, atas kehendakmu. Artinya Yesus di situ sudah pasrah gitu, pasrah karena ini sudah dekat kan, ya, sampai Yesus pesan katanya berjaga-jagalah katanya, jangan sampai kamu ketiduran, ya, jangan sampai kamu tertidur. Roh memang penurut, tetapi daging tidak. Betul kan Pak Edi ya? Ada ya ayatnya ya ketika ya. Nah, jangan lupa Bapak malah ingat. Bagus. Iya. Nah, berjaga-jagalah. Nah, kemudian Yesus balik lagi. Ternyata muridnya sudah pada tidur, gitu kan? Nah, terus Yesus berdoa lagi 2 kali balik dengan doa yang sama, kan? Kemudian ketika itu Yesus mendatangi murid-muridnya. Bangunlah. Orang yang menyerahkan aku sudah, bangunlah, mari kita pergi. Orang yang mau menyerahkan aku sudah tiba, ya kan? Nah, kemudian itu. Jadi di sini artinya Yesus mohon kepada Bapa Allah untuk diselamatkan, tapi tidak dengan caraku. Aku tidak bisa lari, sudah tidak punya kemampuan untuk menghindar atau bersembunyi atau apa gitu kan. Tetapi dengan caramu. Nah, itu. Kemudian Pak Edi, ketika penangkapan, ini sedikit ilustrasi saja. Ketika Pierre Tendian itu di dalam era modern, ketika penangkapan pengkhianatan G30S itu Pierre Tendian itu bilang, siapa kamu? Ditanya sama pasukan itu, saya Nasution. Digondol, dibawa Pierre Tendian. Jadi dikira Pierre Tendian itu Nasution. Itu dalam dunia modern, Pak Edi. Di mana sudah foto-fotonya biasanya ketika mau penangkapan itu disebarkan. Nah, kemudian ketika penangkapan pada pagi buta itu, modelnya obor tentara Romawi. Terus yang tahu saat itu hanya Yudas Iskariot yang tahu bahwa
mana yang mau ditangkap dari 11 orang ini. Itu yang tahu hanya Yudas Iskariot. Artinya, Oke. menurut saya, Pak Edi, memiliki Ya. potensi salah tangkap itu besar sekali. Iya, iya. Oke, jadi itu salah satu doa pemahaman saya tentang doanya Ya. Yesus. Yang kedua, potensi salah tangkap itu besar sekali di situ. Iya, iya. Iya, sanggah-sanggah. Kan Bapak sedang mengungkapkan, sedang berkhotbah lah sarannya kalau misalnya di masjid Bapak Ustadz mengkhotbahkan ayat Alkitab begitu, ya wes saya nggak sanggah. Karena Bapak kan nggak bertanya. Iya, ya artinya kalau menurut Pak Edi, tapi kan menurut Pak Edi tadi bilang pemahamannya begini. Jadi memang dari pemahaman saya itulah saya memiliki, artinya masih banyak Pak Edi bukti-bukti lain. Saya paham Pak, Bapak itu bilang A sampai Z-nya itu sampai Bapak yang belum dipikir saya sudah tahu. Karena saya dialog dengan orang Muslim itu bukan hal gampang, dulu siang malam saya. Jadi saya paham. Tapi saya sekarang bedanya, saya lebih efektif lah gitu. Jadi nanti ketemunya, oh pemahamanmu gitu. Keterangan dari kebenaran Alkitab, saya ahlinya nih. Saya gurunya, oh begini. Jadi biar orang tahu, ini pendapatnya orang Muslim, inilah kebenarannya Alkitab. Itu aja sih Bang. Iya. Jadi, wah dialog debat gini-gini, non. Terima kasih sekali. Artinya kita berbeda pemahaman, Pak. Jadi gini, ini baru bukti ini. Nah, bukti lain mungkin Pak Edi bisa sanggah. Tadi yang sudah Pak Edi nyanggah dulu, terus saya bukti lain. Dengar pendapat, mungkin ada pendapat Muslim yang berpendapat beda gitu loh. Tak simpen semua gitu loh. Iya. Nanti tak ajarkan ke teman-teman, oh gini loh. Gini loh. Saya itu gitu aja. Terima kasih sekali Pak Edi. Saya juga menghargai pendapat Pak Edi, jadi itulah memang iman Kristen ya. Itu kan sharing aja apa yang ada di otak saya tidak akan mengatakan Pak Edi harus percaya. Saya justru, Bapak dengan saya itu justru tak kasih kesempatan untuk caranya bercurhat lah. Mungkin sama orang lain nggak enak toh. Oh dengan saya senang, saya mencintai Bapak, saya mencintai orang Islam, saya mencintai semua. Bahkan hidup saya itu mencintai semua makhluk. Gitu loh Pak. Apa sharing aja. Artinya ini, saya begini, mungkin ada bisa dikorelasikan bahwa apa yang kalau menurut saya dari apa yang saya pahami itu match dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, tapi ini kan iman kami ya Pak Edi ya, bukan. Iya, walaupun analisa ini tentang kitab Bapak, tapi saya bukan analisa yang memaksakan. Artinya saya bisa menjelaskan secara pemahaman saya gitu ya. Nah, karena gini Pak, karena sangat tidak masuk akal jika saya bicara dengan seorang Muslim dan dia mempercayai Yesus disalib. Itu malah aneh. Anda harus mengatakan ke saya tidak percaya bahwa dia disalib, ya kan? Beda tuh dengan yang lain. Anda harus begitu. Jadi kalau Anda percaya, Anda berarti nggak percaya Quran dong. Ini nggak? Nah kemudian Pak Edi, ini artinya pembelajaran juga ya. Terkadang orang tanya, oh itu Quran kan abad berapa? 6 mengatakan abad 6 bagaimana tahu berita tentang itu itu kan berarti hoax katanya ini. Nah, saya sering dengar gitu kan. Akan tetapi saya tidak akan mengambil dari Al-Quran Pak Edi. Arti Al-Quran itu hanya sebuah sebuah berita tentang hal yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Akan tetapi hal tersebut adalah sebuah dilematis atau pertentangan ya, sebuah kontradiksi di dalam masyarakat era dulu itu, sehingga membutuhkan satu judgement mana yang benar sih sebenarnya gitu loh. Dari beberapa literatur, terutama saya dapatkan dari apa namanya Biblik punyanya Rita Wahyuni itu apa? Sarapan Pagi Biblika. Di sana ada sebuah dialog orang yang mengemukakan bahwa dalam beberapa Injil
Injil-Injil apa namanya apokrifa, itu ada Injil-Injil apokrifa yang sebelum atau pra-Islam itu menyebutkan bahwa Yesus tidak disalib. Contohnya Injil Set yang Agung, Injil Wahyu Petrus, terus Injil apalagi itu, ada 4 kalau nggak salah, termasuk Injil Barnabas. Tapi Injil Barnabas bukan Injil Barnabas yang sekarang ini ya. Injil Barnabas yang ada ditemukan ininya mungkin fragmennya atau apa manuskripnya. Gitu. Jadi itu ternyata di sana ada Injil-Injil lain, Injil-Injil non kanonik itu menyatakan bahwa Yesus tidak mati disalib. Itu ada yang ditulis, yang menurut keterangan itu ada yang ditulis sekitar abad kedua, ada yang mengatakan ada yang abad ketiga. Nah, itulah artinya ya kalau Injil-Injil itu boleh dibacakan secara umum atau boleh dibuka sebagai bacaan umum gitu, itu akan lebih bagus. Ya, silakan Pak Edi, barangkali giliran Pak. Jadi begini, kalau yang itu dikatakan Injil, nah karena orangnya yang membawa Injil itu atau yang membawa Injil itu atau yang ahlinya kan nggak ada. Nah saya kan tanyanya terus ke Bapak. Nah Bapak apakah tahu maksud Injil itu apa, Bang? Ya, jadi gini, di dalam di dalam satu dialog itu di sarapan pagi di mereka yang si penanya ini nyebutnya Injil. Ya, jadi ya makanya kan saya nggak dia atau si penulis Injil itu makanya sulit loh. Nah sedangkan saya kan tahu banget arti Injil itu apa. Saya tahu arti Injil, Bang Pak Edi. Ada yang mengatakan itu kabar gembira, ada yang mengatakan kabar baik. Kan? Nah, waktu saya dialog dengan Ustadz Tahta juga, Ustadz Tahta tahu, bahkan dia bilang, saya ini mau menginjili orang Kristen gitu kan, bahasa dia. Nah, sempat beliau dialog dengan saya tanya, Bang, Injil itu apa? Ternyata Injil yang dia maksud itu berbeda dengan yang dimaksud dengan yang kita orang Kristen tahu gitu loh, ternyata berbeda gitu. Iya. Maka misalnya gini, ini kitab gorengan. Nah ternyata di dalamnya nggak ada gorengannya, adanya hanya es misalnya. Kan lucu. Injil itu kan artinya, ya ini tak bukan ke Bapak lah, ben nggak usah saya bertanya-tanya. Injil itu kan artinya adalah kabar kesukaan bahwa telah datang Mesias yang menebus dosa. Nah, kalau misalnya Yesus nggak disalib, saya mau tanya tuh kitab-kitab itu, terus manusia diselamatkannya dengan apa gitulah. Nah, aku pengen tahu endingnya, jadi asik gitu loh Bang. Nah, coba selidiki, itu endingnya terus manusia itu diselamatkannya dengan apa gitu. Kan Injil kan kalau di kita kan maksudnya kabar kesukaan bahwa manusia dosanya ditebus oleh Mesias. Ya kan? Nah, kalau itu Yesus nggak disalib, terus ditebusnya dengan apa? Kalau itu Injil loh ya, kan mereka katakan itu kitab Injil. Coba Bang, nanti besok ditanyakan lagi Bu Rita Wahyu atau orang itu atau itu yang ahlinya kitab itu. Karena Injil itu adalah selalu berita tentang penyelamatan manusia, kabar gembira, bahwa dulu dari hukum Taurat manusia itu hidup karena hukum. Nah sekarang karena rahmatnya manusia itu diselamatkan karena anugerah sudah nyata. Dulu zaman perjanjian lama itu hanya bayangan, dibayangkan dengan korban domba itu hanya bayangan. Yang asli adalah Sang Mesias. Makanya Yesus dikatakan itulah anak domba Allah yang menebus dosa manusia. Gitu Bang. Jadi seandainya tidak ada penebusan dengan Yesus, apakah manusia ini tidak bisa diselamatkan, Pak? Justru adanya nabi, adanya kitab, adanya Yesus itu justru karena kepanitiaan Allah, karena mau menebus dosa. Itu di awal Kejadian 3 ayat 15. Kalau manusia nggak jatuh dosa, nggak usah ada Yesus, nggak usah ada hukum, nggak usah. Itu kekristenan Bang, begitu. Jadi saya langsung aja poin-poin biar kita cepet. Oh bedanya ini toh.
Karena banyak apologet itu nggak ngomong tentang beda yang dasar, sehingga poin 1, 2, 3 kebanyakan saya langsung detailnya dasar jeder. Makanya orang ketemu saya enak. Yang pernah dialog Ustadz Zuma, siapapun ketemu saya ngerti. Ya, bedanya yang dasar, selesai gitu. Jadi adanya Yesus, adanya perjanjian lama, adanya hukum Taurat, adanya nabi-nabi itu karena justru dari awal Allah merencanakan penebusan manusia. Nabi-nabi, hukum Taurat, bangsa Israel itu bayangan, itu adalah suatu jalur sebelum datangnya bayangan itu. Makanya setelah bayangan itu, hukum Taurat nggak berlaku. Karena manusia ditransformasi, bukan manusia lagi, tapi manusia baru, dengan hati yang baru. Karena ada roh ilahi dalam diri manusia, itulah kekristenan. Nah kalau gereja belum tentu ngomong seperti saya.